Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Arman Jodan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat pimpinan fakultas, wakil dekan, tadi sudah ketua program, ketua pusat kajian agraria, Ibu Eka, Dr. Eka, para guru besar, ya, hadirin yang saya hormati para mahasiswa. Saya lama di dunia pemerintahan, di legislator, DPR, kemudian di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya dunia praktisi, sekarang kembali lagi di praktisi. Setelah dunia praktisi rupanya agak puyeng daripada di Mahkamah Konstitusi, Pak. Masalah hukum di MK bisa lebih mudah, ya, lebih mudah diuraikan daripada kita memberikan penjelasan kepada orang agar orang mudah juga memberi putusan. Itu persoalan yang rumit. Jadi saya sekarang kembali lagi ke praktisi dengan kompleksitas dan sengkarut masalah yang dihadapi. Saya menitipkan sengkarut masalah ini untuk didiskusikan oleh para akademisi, ya, di Universitas Trisakti, juga dengan sejajaran, dan pada hari ini kita adakan seminar. Kita coba menguraikan kembali sengkarut masalah yang saya kira ini ribut sudah lebih 20 tahun. Sudah lebih 20 tahun. Tidak selesai-selesai. Dan ini kalau pendekatan hukum akan terus berjalan, saya kira tidak akan pernah selesai. Pasti anak pinak masalahnya selesai. Jadi kalau dalam hukum perang, saya hukum internasional, Pak, perang itu untuk damai, kan gitu. Tidak ada perang yang tidak selesai dengan damai dan selesai. Nah, kalau perang tidak damai, ya perang selama-lamanya. Saya ingin menjelaskan agak runtut mungkin posisi kasusnya dulu, biar kita semua paham apa sih masalah pokoknya. Saya kira ini penting bagi audiens. Saya kira bagi WK yang melakukan eksaminasi dan teman-teman dari Unpad sudah paham betul posisi kasusnya. Jadi PT Indobilco, saya singkat PTI, memperoleh HGB dengan SK Mendagri tahun 1972 berdasarkan surat penunjukan dan pemberian izin oleh Gubernur DKI Jakarta atas tanah seluas 143.000 meter, 14 hektar sekian. Istilah yang saya tanah ex Jakindra dengan HGB 26 dan 27 yang berasal dari tanah negara bebas. Tapi nanti kita simpulkan apakah benar tanah negara bebas, nanti kita urai sedikit. Nah, dalam rangka peroleh tanah itu, tentu kita sebagai penerima HGB membayar kas negara, dibayar lunas. Selain itu, PTI juga diwajibkan oleh Pemda saat itu, Gubernur, untuk membayar kepada DKI $1.500.000 dicicil selama 30 tahun. 50.000 per tahun. Kemudian PTI harus membangun hotel yang bertaraf internasional yang berbintang 5, akhirnya dikenal dulu Hotel Hilton. Kemudian selain itu, PTI juga wajib membangun satu hall conference yang memuat 5.000 peserta. Jadi bebannya besar sekali sebenarnya. Membangun hotel juga biaya sendiri, di samping kewajiban untuk membayar kepada negara. Nah, tetapi hall itu tidak jadi dibangun oleh PTI, tapi PTI menyerahkan uang, sejumlah 6 juta US. Jadi kalau di total 7,5 juta US untuk mendapatkan tanah HGB ini oleh PTI.
di luar untuk membangun hotel. Kita bisa bayangkan 7,6 juta saat itu bisa beli tanah di mana-mana. Karena tanah hanya 13 hektar tahun 1970. Kemudian PT juga diperintahkan oleh Soeharto yang ini tadi 6 juta US. Nah, selanjutnya ya, sebagai pemegang HGB, dapatlah HGB, tentu tidak ada uang sendiri. Ya, tidak ada uang sendiri. PTI menjadikan HGB ini menjadi jaminan di bank. Ya. Tanpa rekomendasi dan persetujuan dari manapun. Karena ini HGB. Kemudian melepaskan sebagian tanah itu dalam rangka pembahasan jalan tol juga secara mandiri oleh PTI. Menghibahkan sebagian tanah kepada Pemda DKI untuk MRT tahun 2017 juga oleh PTI. Kemudian BP GBK ini masih yayasan. Dalam surat laporan kepada Mensesnek tanggal 31 Desember 1988 menyatakan, menjelaskan bahwa ada 5 tanah eks Kupak. Dulu itu ada pembebasan tanah oleh Kupak dalam rangka Asian Games. Itu termasuk DPR, Senayan, dan seluruhnya itu eks Kupak. Nah, yang telah dilepaskan haknya kepada pihak lain, antara lain, ini ada suratnya itu dari GBK. Tanah yang dilepaskan kepada PT Indobilco seluas 143.000. Jadi dipastikan oleh GBK saat itu tanah PT Indobilco itu sudah dilepaskan. Kemudian dasar pelepasannya adalah surat Gubernur DKI Jakarta 1744 21 Agustus 2001. Tadi surat penunjukan tadi untuk diberikan HGB. Nah, kemudian tanah lain yang dilepaskan hanya haknya kepada instansi pemerintah, kepada DPR, Kompleks DPR, Kompleks MPR, Departemen P&K dan beberapa instansi yang lain. Kemudian laporan tersebut juga menegaskan bahwa batas GBK, ini lingkungan GBK itu, Senayan itu adalah sebelah utara pada titik batas tanah PT Indobilco. Kemudian batas timurnya, sebelah timurnya juga ditegaskan pada titik batas tanah PT milik PT Indobilco. Artinya GBK sendiri pada saat itu mengakui bahwa tanah PT Indobilco itu di luar GBK Senayan. Itu ditegaskan dalam surat itu. Ini dokumennya ada. Nah, sampai pada titik ini tidak ada indikasi pemberian HGB kepada PT Indobilco adalah di atas HPL. Itu tadi deklarasi. Jadi kalau HGB di atas HPL kan kalau menjaminkan di bank harus minta persetujuan dari pemegang HPL karena tidak boleh. Kalau mau melepaskan tanah itu pidana, tidak boleh tanpa persetujuan dari pemegang HPL karena tanah itu tanah di atas HPL. Tapi semua ini clear, tidak ada protes, tidak ada apa-apa. Dilepaskan untuk jalan tol oleh PT Indobilco nggak masalah, dihibahkan kepada Pemda DKI juga tidak masalah, tidak ada yang protes. Jadi clear and clean bahwa HGB itu sampai pada titik ini adalah tanah HGB tidak di atas HPL. Nah, kemudian dibentuklah ya, BPGPK melalui Kepres 4/1949. Kalau tadi laporan itu 988, nampaknya laporan itu dalam rangka pembentukan GBK. Ini nanti GBK wilayahnya mana saja. Ditegaskan bahwa wilayahnya tidak termasuk tanah sertifikat 26 dan 27 Indobilco. Dan batasnya adalah di batas tanah PT Indobilco. Kemudian tahun 1989, BPN mengeluarkan SKHPL 169. Ya. Tahun 89, tanggal 15 Agustus 1999, atas nama Seknek Ciki Bab BP Gelora Senayan atas area di kawasan GBK Senayan. Ini seluruh GBK itu, area GBK itu dikeluarkan 1 HPL. Seharusnya menurut laporan manajemen GBK kepada Mensesnek tanggal 31 Desember tadi, HGB milik PTI tidak masuk dalam aset BP GBK. Nanti kita lihat ya, ini uraian perkaranya. Kemudian dalam SKHPL 169 tersebut antara lain juga menentukan di bagian diktumnya
dalam diktum kedua menyatakan ini, menerima pelepasan tanah-tanah HGB dan tanah hak pakai yang nomor sertifikat, letak dan luasnya serta yang akan berakhir haknya pada saat berakhir HGB dan hak pakai tersebut, baru tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Artinya apa? Karena di situ sudah ada HGB, harusnya setelah selesai HGB baru masuk ke HPL. Tetapi harus dilepaskan oleh pemegang HGB. Ini benar ini tadi kata-kata. Ini harus dilepaskan, karena dilepaskan harus membayar ganti rugi. Ini kan jalan pikirannya. Tapi sampai sekarang tidak pernah terjadi. Tidak pernah Libilco melepaskan, tidak pernah juga membayar ganti rugi. Kemudian di diktum ketujuh dari SK tersebut, bidang-bidang tanah yang pada saat ini masih digarap oleh penduduk ataupun belum diselesaikan ganti ruginya dan termasuk lokasi tanah yang dimohonkan HPL menjadi kewajiban penerima hak, artinya seknek, untuk menyelesaikannya menurut ketentuan. Nah, harusnya tanah-tanah yang masih ada di situ di clear and clean dan diselesaikan ganti ruginya. Terhadap PT Libilco tidak pernah terjadi. Nah, kemudian tahun 2001 ini sudah mau 30 tahun ini HGB-nya. PTI mengajukan perpanjangan HGB 2627 Gelora dan keluarlah SK perpanjangan dari Kanwil BPN DKI Jakarta yang nomor sekian tanggal 13 bulan 6 2002. Nah, untuk perpanjangan tersebut PTI juga membayar pemasukan kepada negara sejumlah total 38 miliar sekian. Nah, atas perpanjangan tersebut Ponco Sutowo selaku Dirut PTI, Ali Mazi selaku pengacara dari PTI, dan Robert Jeffrey Lumampo DKK Kakanwil DKI Jakarta dilaporkan perkara pidana korupsi karena memperpanjang HGB tanpa rekomendasi dari Sekretariat Negara, karena tanah tersebut dianggap sebagai tanah HPL Sekretariat Negara. Ini mulai ribut nih. Mulai ramai nih. Nah, menurut Seknek, memang sebelum saat mau perpanjangan itu, Seknek bilang, minta rekomendasi dulu dari saya dong, itu tanah HPL. Oleh PT bilang, itu bukan tanah HPL. Nah, kebetulan PTI, Kepala BPN sepakat dengan PTI. Ini Libilco, bahwa ini bukan tanah di atas HPL. Oleh karena itu, Jeffrey memperpanjang HGB tanpa rekomendasi dari Seknek. Karena tindakan perpanjangan itu mereka dikriminalisasi. Ini semakin seru nih habis itu. Nah, kemudian dalam sidang pengadilan negeri, Ponco Sutowo dan Ali Mazi sebagai pemohon perpanjangan HGB tidak terbukti melakukan tindak pidana dan karena itu bebas sampai di tingkat kasasi. Nah, kemudian Robert Jeffrey Lumampo yang memperpanjang HGB sebagai pejabat negara dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara 3 tahun oleh pengadilan negeri diperkuat oleh PT dan MA. Putusannya 14 April 2008. Kemudian kalau ribut begini, PTI mengajukan gugatan secara perdata. Ya, ini Hotel Sultan. Melakukan gugatan perdata keabsahan perpanjangan HGB dan penerbitan sertifikat perpanjangan HGB yang oleh pengadilan tingkat PN, tingkat PT, tingkat kasasi dikabulkan dan nyatakan bahwa perpanjangan HGB tersebut adalah sah. Nah, kemudian pada saat setelah keluar putusan kasasi, ya, dari putusan PT perdata, keluar pula putusan kasasi, ya, yang menghukum Jeffrey Lumampo, ya, bukan. Jadi atas dasar putusan kasasi yang menghukum Jeffrey Lumampo, putusan nomor 16 K pidana 14 April 2008
2008, Seknek mengajukan permohonan PK atas putusan perkara perdata. Jadi mendasarkan pada putusan pidana yang menjatuhkan hukuman kepada Jeffrey Lumampo, karena menurut pengadilan Jeffrey Lumampo melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memperpanjang sertifikat. Dengan dasar itu, ya, Seknek mengajukan PK atas putusan kasasi dalam perkara perdata. Ya tentu saja, ya, karena memang perbuatan melanggar hukum, dalam putusan perdatanya mengabulkan permohonan Seknek dalam PK-nya dan membatalkan putusan PN, PT, dan MA tadi. Jadi dengan alasan bahwa Lumampo melakukan pelanggaran hukum, karena itu perpanjangan sertifikat itu pelanggaran hukum. Nah, putusan intinya dua: menolak gugatan konvensi dari PTI, mengabulkan gugatan rekonvensi dari Seknek, dan menyatakan HPL nomor 1 Gelora sah. Kemudian menghukum PTI membayar royalti 2003-2007 sekian jumlahnya, saya lupa angkanya, saya bisa catat. Nah, putusan nomor 276 PK oleh Seknek tadi menjadi ambigu karena tidak menentukan status HGB apakah di atas HPL atau di atas HGB, atau HPL atau HGB murni. Ya, tidak pula membatalkan HGB 2627. Jadi HPL-nya ada, HGB-nya juga tetap eksis karena tidak dibatalkan juga, dan tidak ditentukan juga apakah HGB itu di atas HPL, tidak juga oleh pengadilan. Ini tambah rumit masalahnya, tambah kacau. Nah, kemudian pada Mei 2014, Robert Jeffrey Lumampo mengajukan PK atas putusan pidana yang menjatuhkan hukuman kepada dia, dan keluarlah putusan PK nomor 229 22 Mei 2014 di mana Robert Jeffrey Lumampo dilepaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan perpanjangan HGB tidak melanggar hukum. Nah, aneh lagi kan? Kan pusing kan? Nah, memang ada dua jenis putusan pidana, Friesprach dan Oslah. Ini putusan Oslah. Lalu saya terima itu putusan Oslah. Kalau Oslah itu perbuatan pelanggaran hukumnya ada, tapi tidak ada kesalahan. Orang bertanya, lo kenapa Oslah? Di uraian pertimbangan putusan PK itu menyatakan bahwa perbuatan Jeffrey Lumampo tidak melanggar hukum. Tapi kenapa diputus Oslah? Rupanya diputus Oslah karena dia sudah menjalani hukuman, sudah selesai nih. Dia hanya mau clearance nama baik saja. Jadi diputuslah Oslah. Jadi, tapi dalam pertimbangan putusannya perbuatan memperpanjang sertifikat itu bukan pelanggaran hukum. Nah, dengan dasar itulah, atas dasar putusan PK pidana itulah, pada Mei yang 22 Mei 2014 yang melepaskan Robert Jeffrey, PTI mengajukan PK yang kedua. Kan udah berubah harus dasar nih. Selanjutnya PK yang ketiga dalam perkara perdatanya, namun cilakanya ditolak secara terus-menerus oleh MA. Padahal dasar keluarnya putusan PK yang pertama adalah putusan pidana Jeffrey, dasar mengajukan PK yang kedua dan yang ketiga adalah putusan PK pidana Jeffrey. Nah, harusnya dipulihkan. Tapi itulah yang terjadi. Jadi kemudian putusan PK Perdata nomor 276 tanggal 23 November itulah yang menjadi sumber malapetaka bagi PTI dalam berbagai perkara selanjutnya. Karena kacaunya pengadilan. Ada perkara pidana, perkara perdata yang tidak match. Kacau ini. Dan Mahkamah Agung tidak mau mengoreksi putusan yang salah, yang keliru. Karena pidana kan lebih kepada pembuktian material, harusnya lebih kuat pembuktiannya apakah Jeffrey Lumampo melakukan perbuatan melanggar hukum atau tidak.
Ini kasus yang sudah dikoreksi, tidak mau dikoreksi oleh Mahkamah Agung. Nah, permasalahannya, ini kembali kepada masalah tadi. Apakah HPL dapat menggugurkan HGB yang telah ada di atas objek tanah yang sama tanpa pelepasan hak dari pemegang HGB? Ini pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan, termasuk pertanyaan mendasar, apakah HPL itu adalah hak perdata atau hak publik? Ini nanti juga akan nyampe ke situ. Kemudian, sejak kapankah mulai timbulnya HPL atas suatu instansi di atas area tanah? Karena begini, ini kapan sebenarnya HPL itu ada? Karena Seknek bilang HPL itu ada sejak pembebasan itu. Nempel langsung HPL-nya. Ini dalil-dalil pengadilan yang begitu. Dan ini dibenarkan oleh Profesor Maria di celakanya. Profesor Maria bilang, saya tanya, Ibu, ini peraturannya HPL itu ada sejak didaftarkan di BPN. Ya kan? Ini pengetahuan umum yang anak S1 juga hafal. Tapi Prof. Maria bilang, oh tidak, HPL itu ada sejak pembebasan tanah yang menggunakan uang negara, itu HPL. Coba, ini coba diskusikan ahli hukum tata negara ini. Ahli hukum ini nih. Jadi itu yang terjadi di pengadilan. Ya. Saya tanya betul Profesor Maria. Ya ini makanya pertanyaan saya, sejak kapankah mulai timbulnya HPL atas nama suatu instansi? Kemudian terdapat 2 putusan Mahkamah Agung dalam bidang pidana perdata yang secara substansial bertentangan. Lembaga peradilan atau upaya hukum mana lagi tempat kita meminta bantuan? Nanti kita lihat gimana menyelesaikan masalah ini. Jadi Bapak-Bapak sekalian, saya mulai mencoba mungkin dari sisi pandangan saya tentang HPL. Nah, saya mulai pasal 333. Pasal 33 Undang-Undang Dasar. Pasal 33 itu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Ada yang kemarin ada perdebatan di sini, diskusi juga, yang menghendaki bahwa harusnya negara punya hak yang lebih besar untuk menguasai tanah. Saya bilang begini, lahirnya negara kita ini lahir belakangan. Lahir belakangan setelah ada kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan, hak-hak wilayah yang seluruh tanah Indonesia itu tidak ada lagi yang kosong. Kecuali tanah yang diduduki secara paksa oleh Belanda, oleh domain terkait. Kan gitu. Jadi, walaupun hanya sekedar hak memanen hasil hutan, hak memungut hasil hutan, semua tanah ada. Makanya orang Papua bilang, sampai mana tanahnya? Itu sampai di ujung pandangan saya tempat berburu. Ya betul, itu kan konsepsi hukum adat. Jadi karena itu, Undang-Undang Dasar menyatakan negara hanya menguasai, tidak memiliki. Tadi sudah diekspres oleh IBK, yang dimaksud menguasai itu adalah klaim, besturdat, kemudian behisdat, kemudian pengawasan. Jadi mengatur, kemudian mengurus, mengelola, dan mengawasi, bukan memiliki, termasuk terhadap tanah. Nanti dari filosofi ini nanti kita melihat ini sebenarnya HPL ini hak atau besturdat atau behisdat atau apa? Nanti kita lihat di sana. Apakah dia kalau dibilang hak keperdataan, tidak mungkin. Dia akan berlawanan dengan konsepsi penguasaan negara. Kemudian karena itu menguasai oleh negara tidak dalam arti negara memiliki tanah, tetapi negara hanyalah menjalankan mandat dan wewenang yang diberikan oleh rakyat untuk mengatur, mengelola, mengurus, dan mengawasi penggunaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak pengelolaan hanyalah hak yang melekat pada hak menguasai negara yang tidak dalam arti negara memiliki hak atas tanah seperti halnya hak milik ataupun HGB. Oleh karena itu pemegang HP hanya mendapatkan pengalihan wewenang atau mandat negara untuk mengelola tanah. Jadi ini kita lihat asal usulnya nih. Ya asal usul, ini pas. Dari mana sebenarnya HPL ini? Nah, PP nomor 8 tahun 53, kalau lihat di diktum pertimbangannya,
dimaksudkan untuk menentukan kembali status tanah yang dikuasai oleh negara berdasarkan domain filtrali. Kan belum ada itu 45 itu, tahun 53 baru keluar. Jadi di sana ditentukan bahwa tanah-tanah ex domain filtrali itu terbagi dua. Tanah yang diduduki ditempati oleh instansi, ya, instansi, dan tanah yang tidak dikuasai langsung atau ditempati oleh instansi. Kalau kepada instansi, diserahkan kepada instansi yang bersangkutan untuk tetap memakainya. Kalau yang tidak, itulah yang diatur. Ya. Karena itu keluarlah apa yang disampaikan oleh Pak Nur tadi, ya, Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 1995 mengenai konversi hak yang ex domain filtrali. Dikonversi kepada dua. Satu, konversi menjadi hak pakai apabila dipakai langsung oleh daerah swasta tantra atau instansi. Kemudian kalau tanah itu dikelola dan diberikan kepada pihak ketiga, maka diberikanlah hak pengelolaan. Tetapi diatur juga situ, ya, diberikannya dengan hak apa? Dengan hak pakai 6 tahun. Hanya 6 tahun ada itu. Jelas itu di Peraturan Menteri nomor 9 Agraria 965. Jadi hak di atas hak pengelolaan ada hak pakai. Awalnya begitu. Awalnya kita baca di situ ada. Nah, kemudian, ya, tanah yang dikuasai negara dikonversi menjadi hak pakai jika digunakan sendiri. Tanah yang dikuasai negara dikonversi menjadi hak pakai jika digunakan pihak lain. Dapat diberikan hak pengelolaan selama 6 tahun. Nah, kemudian hal yang berbeda, tentu berbeda dengan hak milik dan HGB dari Hendon khususnya semua ada. Jadi dari hak erpat dan semuanya ada aturan konversinya. Jadi, tapi kalau aturan konversinya mengenai hak penguasaan negara diatur dalam Peraturan Menteri nomor 9 tahun 65 tadi. Kemudian HGB diatur secara tegas dalam UPA sebagai hak atas tanah yang dapat diberikan kepada seseorang atau kepada badan hukum. Saya kira ini clear, saya nggak perlu sampaikan. HPL tidak mengabaikan, pemberian HPL tidak mengabaikan hak-hak lain atas tanah yang telah eksis. Oleh karena itu, pemberian HPL harusnya terlebih dulu dilakukan pelepasan dan pemberian ganti rugi atas pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Jadi, sekali lagi saya menegaskan bahwa asal-usul HPL itu hanyalah tanah ex domain filtrali. Kalau kita lihat PP tahun 53, hanya tanah itu. Pertanyaannya, apakah ada tanah HPL di atas tanah pembebasan baru yang bukan domain filtrali? Itu masih belum clear dalam peraturan kita. Tapi akhirnya dengan Undang-Undang Ciptaker diakuilah satu hak lagi, yaitu hak atas tanah, hak pengelolaan tadi yang tadi diperluas pada hak wilayah boleh atau diminta oleh masyarakat adat untuk jadikan HPL di atas hak wilayahnya. Itu ada diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, oleh karena itu ketika pemberian HPL harus clear and clean. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja Pasal 137 ayat 1, Junto PP 821 Pasal 11 ayat 2, terjadinya HPL atas suatu bidang tanah yaitu sejak didaftarkannya HPL di BPN. Lalu apakah ada HPL yang secara diam-diam? Kan ini pertanyaan ini. Secara diam-diam tidak didaftarkan. Menurut definisi ini tidak ada. Yang ada harus didaftarkan. Dan ketika pendaftaran itulah adanya HPL. Lalu bagaimana dengan tanah yang dibebaskan oleh negara yang belum keluarkan hak? Tidak ada HPL, tidak ada hak pakai. Tetaplah dia tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Itulah pemahaman saya. Yang oleh negara boleh diberikan hak apa saja. Itulah menurut saya PT Indibelco ada tanah yang dibebaskan, sudah dikuasai langsung oleh negara. Ya, berdasarkan kewenangannya, Pemda DKI menunjuk tanah itu untuk diberikan HGB dan Menteri Dalam Negeri memberikan HGB. Itu proses yang fully clear. Bahwa itu adalah HGB murni di atas tanah dikuasai langsung oleh negara. Bukan HPL diam-diam seperti Profesor Maria.
Ini bagi saya clear. Kemudian dalam kasus Hotel Sultan, HPL didaftarkan tahun 89 dan HPL tersebut tumpang tindih dengan tanah yang sudah dilekatkan hak, yaitu HGB atas nama PTI. Keberadaan HGB milik PTI sangat jelas, dia dari aspek historis baik data fisik maupun data administratif. Nah, jika dinyatakan bahwa HPL Seknek itu lahir sejak adanya pembebasan tanah pada tahun 59, juga tidak memiliki dasar yang cukup karena ternyata bagian tanah yang telah dibebaskan tidak otomatis langsung menjadi tanah HPL menurut definisi tadi. Akan tetapi harus menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang dapat diberikan hak kepada siapa saja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Atas tanah tersebut dapat diberikan HPL atau dapat pula tidak diberikan HPL. Terserah pemerintah, tapi kan ternyata tidak diberikan HPL, tapi dibiarkan begitu saja. Nah, berdasarkan kewenangan dimilikinya atas penunjukan tanah dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta, Menteri Dalam Negeri menyerahkan dan menerbitkan HGB atas nama PTI, tidak ada yang salah dalam proses pemberian. Jadi bagi saya ini sangat clear. Nah, jadi sumber malapetaka sekali lagi, ya, yang membenarkan HGB, ya, dan tidak yang membenarkan HPL, tapi tidak clearnya HGB yang bertumpang tindih dengan HPL, tapi oleh pengadilan tetap menjadi pegangan bahwa HPL, ya, bahwa HGB ada di atas HPL Seknek. Nah, kemudian ini perkara babak pertama Pak ini. Ini babak kedua ini. Ini saya mau jelasin sedikit. Ini akan ada lagi babak ketiga Pak. Kita sudah siapkan kalau tidak selesai juga. Nah, oleh karena berakhirnya masa perpanjangan HGB milik PTI pada tahun 2023, kemarin berakhir Pak, 50 tahun. 50 tahun. Maka menurut ya PP 18 2021, pemegang HGB diberikan hak 30 tahun, diperpanjang 20 tahun dan diperbaharui 30 tahun. Itu sambung menyambung itu. Artinya tidak ada diskresi untuk diperbaharui atau tidak diperbaharui kecuali tanah tersebut tidak lagi dipakai, tata ruang tanah tidak bisa dipakai untuk itu. Atau yang pemilih HGB sebelumnya udah ambil saja deh, udah cukup dah, kira-kira gitu. Jadi harusnya secara hukum setelah 50 tahun diperbaharui, itu menurut undang-undang. Kalau kita menggunakan pendekatan undang-undang pertanahan yang ada. Nah, sebaliknya akan tetapi permohonan pembaharuan ini diabaikan oleh BPN hingga sekarang. Sebaliknya, PPK GBK Senayan justru melakukan penutupan akses masuk. Jadi ketika ini selesai, ini gua punya, keluarlah kalian, kira-kira gitu. Ya. Kemudian dibawa tentara, dibawa polisi beberapa peloton untuk mengusir PT Nibilco. Saya berdiri di sini, kapan ada perintah pengadilan untuk dikosongkan? Akhirnya tidak jadi, tapi hanya ditempelin ini tanah milik negara. Saya bilang tempelin juga, ini tanah milik PT Nibilco. apa takutnya, biarin aja. Ini tanah negara, buat saya besar-besar lagi. Ini tanah PT Nibilco. Memang kita sedang ribut. Jadi itu yang sampai sekarang, makanya itu ada dua Pak. PT Nibilco, tanah HPL, tanah pokoknya terserah. Mau bikin apa, pokoknya kita menganggap itu tanah PT Nibilco. Nah, sebaliknya tadi PPK BK Senayan justru melakukan perbuatan penutupan akses dan seterusnya, dan mengerahkan aparat kepolisian untuk mengusir PT agar keluar dari area Hotel Sultan dan meminta PT agar membayar royalti sejak tahun 2007 sampai tahun 2023. Nanti saya sedikit kaji ini. Atas tindakan PPK GBK menutup akses PTI mengajukan kemudian PTI mengajukan gugatan kepada PPK GBK dan Seknek agar sebagai perbuatan melanggar hukum.
Gugatan ini diputuskan nyatakan tidak dapat terima oleh PN Jakarta Pusat sampai tingkat kasasi. Gara-gara PT tidak ikut menggugat Menteri Keuangan. Karena tanah HPL itu sudah didaftar oleh Seknek sebagai BMN. Oke, kita bisa pahami. Ya, tapi bisa pahami sampai kasasi, kemudian kita ajukan gugatan baru. Ya. Selanjutnya PTI mengajukan gugatan kembali terhadap PPK GBK dan Seknek serta BPN dan Menteri Keuangan atas perbuatan melanggar hukum, membatasi akses, tidak memperbarui HGB. Seknek mengajukan gugatan balik yang minta PTI mengosongkan area Hotel Sultan serta mengajukan gugatan royalti disertai permohonan putusan serta merta. Nah, gugatan PTI ditolak oleh PN Jakarta Pusat dan mengabulkan gugatan Seknek untuk mengosongkan areal Hotel Sultan dengan dasar adanya putusan perkara nomor 276 PDT 2011 tadi, putusan PK. Yang tadi putusan PK yang dikabulkan karena ada putusan kasasi dari Jeffrey Lumampo dalam perkara pidana. Padahal putusan tersebut tidak membatalkan HGB atas nama PT HTI, sama sekali tidak. PTI. Putusan tersebut diikuti pula dengan putusan serta merta, with bar, beach forward. Nah, dalam putusan Mahkamah Agung, karena melihat kompleksitas pelaksanaan putusan merta, melarang putusan serta merta dilaksanakan untuk pengadilan seluruh Indonesia. Mahkamah Agung nih. Ya, kecuali dalam beberapa hal, termasuk salah satu yang dipersyaratkan adalah pemohon harus membayar uang jaminan. Karena putusan serta merta itu bukanlah putusan final. Karena dia masih ada banding, kasasi, kemungkinan masih PK, putusan pengadilan masih bisa berubah. Karena itu Mahkamah Agung mewajibkan untuk membayar uang jaminan. Ya. Uang jaminan sebenarnya sebesar barang yang diputusan serta merta. Dan dipertegas kembali dalam surat edaran yang kedua tahun 2003, tadi 2001, kemudian 2003 dipertegas kembali bahwa tidak ada putusan serta merta tanpa uang jaminan. Ini clear. Nah, kemudian putusan perintah membayar royalti kepada PTI menjadi dilematis. Jadi karena pelaksanaan putusan merta itu terakhir PTI mendapatkan unmanding dari pengadilan untuk mengosongkan tanah itu. Saya bilang saya keberatan. Ini putusan belum final, belum berkekuatan hukum pasti. Ini tanah Hotel Sultan tidak lari kemana-mana, orang semua tahu, saya bilang gitu. Untuk apa juga dilaksanakan putusan merta? Putusan merta itu dilaksanakan kalau memang ada kemungkinan akan hilang, akan lari. Kemudian yang kedua, mana uang jaminannya? Semua tidak ada. Tapi pengadilan hendak memaksa Anda harus keluar. Ini yang kami hadapi dalam babak kedua. Nah, kemudian pengadilan juga mengabulkan permintaan royalti dari Seknek kepada PTI. Royalti apa? Jadi logikanya begini, Bang. Kalau di atas HPL orang menerima HGB, maka pemegang HGB dan HPL harus membayar royalti. Tapi royalti ini harus diperjanjikan. Tidak ada royalti tanpa ada perjanjian. Kalau kita katakan perjanjian perikatan kan ada sumbernya dari perjanjian, kemudian perikatan yang lahir dari undang-undang. Apakah bisa perikatan yang lahir dari undang-undang? Nah, tidak ada juga undang-undangnya yang menentukan bayar royalti dan berapa. Oke lah ada bayar royalti dari peraturan undang-undang, tapi berapa? Tidak ada juga. Pada sisi lain, atas perintah Seknek dengan suratnya kepada PT untuk mengosongkan tanah dan permintaan untuk membayar royalti, kita ajukan ke PT UN. Saya bilang ini perbuatan melanggar hukum. Benar, PT UN menyatakan bahwa
tindakan Seknek dan GBK adalah tindakan pejabat publik yang melanggar hukum dan sewenang-wenang. Karena itu tindakan itu dibatalkan oleh PT UN sebagai perbuatan melanggar hukum dan sewenang-wenang. Nah, sekarang ada putusan PT UN, ada putusan perdata. Tapi putusan perdata, walaupun putusan PT UN menyatakan itu tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum, mau dipaksakan juga dilaksanakan. Apa yang terjadi dengan dunia hukum kita? Ini problemnya sengkarut yang sangat luar biasa. Ada hukum pidana, ada hukum administrasi negara, dan ada hukum acara yang semua ditabrak. Kemudian posisi lain, ya tadi kesimpulan. Nah, ini kesimpulan sementara. Saya sebenarnya ada kesimpulan lain, tapi nanti saya akan buatkan lebih lengkap. Terjadi kekeseruan yang rumit dan kompleks akibat penerbitan HPL atas tanah yang terletakkan hak. Misalnya dalam kasus Hotel Sultan, HPL telah disalahartikan sebagai hak memiliki yang berhadapan dengan hak lain yang dilindungi oleh UPH. Padahal dia bukan hak miliki, hak untuk mengatur saja, hak untuk mengelola. Hak untuk mengelola itu ya diberikan oleh negara. Daripada ini tanahnya nganggur kira-kira gitu, daripada tanahnya nganggur lebih baik dimanfaatkan, bisa untuk tujuan ekonomi, bisa untuk layanan publik, kira-kira itu filosofinya itu tanah HPL itu ya. Karena itulah sekarang diterbitkan HPL misalnya di Sanur Pak, di Nusa Dua HPL semua itu Pak ya, daripada nganggur di tanah ya lebih baik dikasih hak pengelolaan biar ada dampak kemakmuran sebesar-besar bagi rakyat, sehingga ada HPL untuk tujuan ekonomi, ada HPL untuk tujuan layanan publik. Kalau Senayan sebenarnya bukan tujuan ekonomi tapi tujuan layanan publik sebagai fasilitas olahraga harusnya, tapi kan sekarang menjadi kabur ya. Senayan City dibisniskan ya. Apalagi situ Plaza Senayan dibisniskan, Hotel Mulia dibisniskan, yang nggak ada hubungan dengan layanan publik. Ini kan agak kacau. Ini jadi bisnis Seknek, bisnisnya Seknek. Nah, jadi karena kepentingan bisnis jadi rusak semua. Nah, oleh karena HPL dimiliki oleh instansi pemerintah, maka terjadi konflik kepentingan yang cenderung akan selalu dimenangkan oleh instansi pemerintahan. Karena negara menjadi regulator sekaligus pemain atas hak atas tanah. Dirusaklah semuanya. Sebenarnya HPL secara prinsip tidak dapat mengabaikan hak yang telah ada di atas tanah. Bagi saya, kalau HPL untuk tujuan ekonomi, diselesaikan secara ekonomi. Kalau HPL tujuan layanan publik, diselesaikan untuk layanan publik, secara publik. Itulah pengadilan yang bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau nggak selesai. Jadi karena itu ya, harusnya Seknek menyelesaikan HPL untuk tujuan ekonomi seperti Hotel Sultan itu dengan cara penyelesaian ekonomi. Ayo hitung-hitungan mana yang sebesar-besarnya yang baik bagi rakyat. Saya dengan sangat terbuka dan saya minta sama Ibu Sutowo, kalau diminta selesaikan untuk tujuan sebesar pemohon rakyat, ayo. Atau kalau sebaliknya, ambillah itu untuk tujuan penggunaan oleh negara bukan untuk bisnis, silakan. Nggak masalah juga Pak itu. Jadi tujuan untuk kepentingan publik, silakan. Tujuan untuk kepentingan bisnis, sebesar-besar kemauan rakyat, ayo diskusi. Tapi semua di pintu, saya khawatir ada pihak lain yang swasta juga mau ambil itu tempat, maka rusaklah negara. Sekian demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.